Shalom. Shalom. Apa kabar pejuang Kristus? Kalau pejuang Kristus dipacu oleh komandannya, apa kabar pejuang Kristus? Harusnya untuk buktikan ngepalkan tangan. Semangat. Apa kabar pejuang Kristus? Apa kabar pejuang Kristus? Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Saya bersyukur, saya bersuka cita. Saya juga sekaligus bangga kalau saya masih bisa menyampaikan firman Tuhan di tengah-tengah saudara. Ini semua karena kemurahan Tuhan dan kehendak Tuhan. Biarlah kita pagi hari ini gunakan waktu kita yang singkat ini untuk benar-benar mendengar dan mengerti akan firman Tuhan. Saudara mungkin setuju kalau saya katakan pada umumnya semua orang itu akan bangga dengan keberhasilannya. Baik keberhasilan dalam usaha pekerjaan, dalam finansial, juga berhasil di dalam studinya, berhasil dalam kedudukan, dan juga mungkin bangga dengan kemampuan intelektualnya, dan juga bangga dengan prestasi yang sudah diraih ya selama ini. Itu semua nggak salah, tapi sebetulnya itu boleh bangga, tapi jangan dibanggakan. Karena kalau kita bisa melakukan semuanya, kita berhasil dalam mencapai satu titik yang membanggakan kita, percayalah itu bukan karena hasil usaha saudara. Saudara hanya sebagai alat untuk memuliakan Tuhan. Jadi ingat, keberhasilan itu untuk memuliakan nama Tuhan, bukan untuk membanggakan diri. Karena kalau kita membanggakan diri dengan keberhasilan tadi akan membuat kita menjadi sombong, tinggi hati, mau menang sendiri, merendahkan orang lain dan merasa lebih dari yang lain. Ini jangan sampai ada dalam diri kita. Karena sekali kita merasa seperti itu, maka kuasa Tuhan itu akan sedikit demi sedikit akan undur dari hadapan kita. Karena Tuhan memberikan kekuatan pada kita supaya kita mampu menghadapi kehidupan ini dan khususnya juga untuk memuliakan nama Tuhan. Amin. Kalau kita bangga dengan kekuatan seperti tadi saya katakan, itu boleh. Bangga dengan keberhasilan kita itu boleh. Karena itu kadang-kadang untuk memacu semangat kita untuk berprestasi selanjutnya. Akan tetapi di dalam hal kerohanian, dalam hal rohani ya, kita sama sekali tidak bisa membanggakan dengan kekuatan kita. Justru sebaliknya, kita itu boleh bangga dengan kalau kita mampu melemahkan diri kita, atau bangga dengan kelemahan kita. Tapi bukan berarti Tuhan senang dengan kelemahan kita, bukan. Maksudnya gini saudara, kalau kita bangga bisa dalam kelemahan, disitulah kuasa Tuhan itu akan semakin sempurna. Percaya? Kalau selama kita masih mengandalkan kemampuan kita, selama kita masih sombong, kekuatan Tuhan itu atau kekuatan Tuhan itu tidak akan menjadi sempurna. Dan ini sudah dibuktikan khususnya oleh Rasul Paulus bahwa ketika dia merasa lemah, melemahkan dirinya, maka kekuatan Allah itu menjadi sempurna. Banyak orang itu seperti tadi saya katakan bisa berhasil, tapi banyak orang yang gagal untuk tidak sombong. Percaya? Banyak orang itu gagal untuk tidak sombong. Kebanyakan sombong. Semakin prestasinya meningkat, semakin mungkin dengan kamuflase kata orang bisa tertipu. Tapi sesungguhnya itu adalah sedang menyombongkan diri. Sehingga tanpa sengaja kita ini melibatkan Tuhan itu hanya sebagai objek. Jadi kata-katanya itu seolah-olah aku berhasil karena Tuhan. Posisi Tuhan itu ada di objek, bukan di subjek. Ini tidak bisa dilihat. Ini yang tahu antara hatinya dengan Tuhan.
Tapi juga bisa dilihat dari cara bicaranya. Kalau dia bicara Tuhannya itu sebagai objek, itu berarti dirinya yang ditinggikan. Tapi kalau kita bicara bahwa Tuhan sebagai subjek, maka di situ Tuhan ditinggikan. Contohnya saya sudah sering katakan di Raja Daud di 1 Tawarik 14 ayat 11 itu mengatakan Allah menerobos musuhku dengan perantaraanku. Dia di belakang. Allah menerobos. Tapi banyak orang mengatakan ketika dia disanjung, ya aku bisa seperti ini, aku berhasil dalam seperti ini karena Tuhan. Aku diberi kepercayaan, aku sampai ke luar negeri pelayanan banyak sekali karena Tuhan. Gak kelihatan loh. Benar-benar gak kelihatan loh. Sehingga itu nanti akan memancing perkataan yang semakin mengekspos dirinya, bukan Tuhan. Tuhannya terus ditaruh di belakang. Ini Tuhan tidak berkenan. Dan itu terjadi ketika diri kita merasa punya kemampuan. Tapi ketika kita merasakan diri kita ini dalam kelemahan, maka tidak akan keluar kata-kata seperti itu. Jadi kita harus sadari bahwa kita ini tidak ada apa-apanya kok. Kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini penuh kelemahan. Ketika kita bisa menyadari seperti itu, kuasa Tuhan itu akan semakin sempurna. Tuhan akan semakin senang pakai kita. Contohnya nanti kita akan bahas tentang apa yang dikatakan oleh Paulus. Karena Paulus ini kita sudah tahu sosok yang luar biasa sekali. Dia itu seorang yang dalam bahasa Jawa dikatakan mumpuni. Kurang apa? Dia ahli Taurat. Dia pandai. Dia duduk sebagai orang Farisi. Farisi itu partai yang terkenal pada saat itu. Apapun dia hormati orang. Tapi dia katakan semuanya itu sampah dan sia-sia. Yang dihargai dia katakan adalah justru dari kelemahanku lah kuasaku menjadi sempurna. Kita akan baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan 10. Kalau saya bahas ini mungkin ada yang masih ingat, ayat ini juga pernah saya bahas cukup lama yang lalu. Yang temanya, ya perikop ini, temanya waktu itu adalah bermegah di dalam Tuhan. Dengan poin-poinnya, bermegah itu perlu tapi tak bermanfaat, bermegah itu untuk lewat orang lain, bermegah itu dalam kelemahan. Itu dari sisi yang satu. Tapi pada pagi ini saya dengan perikop yang sama, ayat yang sama, saya akan bahas dari sisi yang lain. Karena memang firman Tuhan itu luas. Jangankan satu perikop, satu ayat itu bisa dibahas dari berbagai-bagai sisi. Firman Tuhan itu kaya akan pengetahuan. Dia bermanfaat untuk mengajar kita, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Sehingga pasti ayat firman Tuhan itu luas sekali. Kita buka 2 Korintus 12 ayat 1 sampai dengan ayat yang 10. Saya undang jemaat bangkit berdiri, kembali kita baca secara bergantian. Saya ayat yang pertama, saudara ayat yang kedua, ayat yang terakhir kita baca secara bersama-sama. 2 Korintus pasal 12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang 10. Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Ayat 2. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. 4. Lima. Atas orang itu aku tidak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. 8.
Nam- Ayat 7, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocok aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Ayat 8. Sembilan, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menanggung aku. Sama-sama. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Jelas sekali tadi di ayat-ayat terakhir khususnya bahwa luar biasa sekali Paulus ini. Ayat 6 mengatakan, sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Berarti Paulus pun pernah bermegah dengan kepandaiannya, dengan kemampuannya sebagai orang-orang Farisi. Tapi dia katakan itu kebodohan. Dia bilang aku tidak bodoh lagi. Justru dalam kelemahan kuasa Tuhan jadi sempurna. Kata lemah pada ayat 9 itu berbunyi asteneo. Asteneo dalam bahasa Inggrisnya be without strong. Menjadi tanpa kekuatan. Bukan dia tidak kuat, tapi menjadi tanpa kekuatan. Jadi menjadi seperti orang lemah, tapi dia bukan orang lemah. Di hadapan Tuhan, Paulus benar-benar merasa dirinya lemah. Dia boleh hebat di hadapan manusia, tapi di hadapan Tuhan dia benar-benar, ketika dia baru bertobat, dia benar-benar merasa malu kepada Tuhan. Dan dia memperbaiki seolah-olah dia itu ingin menebus kesalahan-kesalahan masa lalu dengan dia itu secara totalitas melayani Tuhan. Semua itu sampah dikatakan. Dan dia mengakui justru dalam kelemahan atau asteneo, menjadi tanpa kekuatan, barulah dia bisa berhasil dalam pelayanannya. Rasul Paulus membagikan konsepnya justru kita boleh merasa bangga ketika dalam kondisi tanpa kekuatan. Ketika kita dalam kondisi tanpa kekuatan atau kemampuan diri, otomatis tidak ada muncul satu kata pun untuk sombong. Apa artinya? Toh kalau saya bisa, itu semua juga karena Tuhan. Ini harus setiap kali didengungkan dalam telinga kita ketika kita melayani pun, ketika kita berhasil, bahkan hati-hati ketika kita dipuji orang. Karena sanjungan itu adalah teror. Ini benar-benar kita harus hati-hati. Ketika kita bisa dalam kelemahan, justru dikatakan kekuatan Tuhan itu akan menjadi sempurna. Untuk memahami konsep ini, memang dibutuhkan pemahaman secara roh. Nggak bisa pemahaman secara intelektual. Kalau kita menggunakan pemahaman secara intelektual, yang dikatakan oleh dunia adalah kita ini bodoh. Kamu punya kemampuan kok merasa dirimu lemah. Bodoh kamu. Tapi yang katakan ini Paulus loh ya. Justru dia katakan, aku sudah tidak mau bodoh lagi. Karena dia dulu membanggakan kekuatannya dia sendiri. Sementara dia sendiri itu tidak ada apa-apanya. Dan dia bisa karena Tuhan. Kalau kita merasa bangga karena kekuatan kemampuan sendiri, itu adalah satu kesombongan di hadapan Tuhan. Ya, walaupun tidak sombong di hadapan manusia, ketika kita merasa kita ini mampu karena dirinya, itu kesombongan di hadapan Tuhan. Dan bahaya di hadapan Tuhan kalau kita ini sombong. Karena satu kali kelak kita akan direndahkan di hadapan Tuhan. Nah, sekarang apa saja yang boleh dibanggakan supaya tidak dikatakan sombong?
supaya kita bisa bangga dengan kelemahan kita? Yang pertama, kita harus bangga hanya karena Tuhan. Bangga hanya karena Tuhan. Ayat 1-3 mengatakan, aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Bermegah perlu, tapi saya katakan tadi bermegah untuk memacu diri kita bahwa kita mencapai sebuah keberhasilan. Tapi itu enggak ada faedahnya, katanya Paulus. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan penyataan-penyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku enggak tahu, entah di luar tubuh aku enggak tahu, dan seterusnya. Maaf supaya tidak terlalu panjang. Jadi seolah-olah Paulus ini mengatakan dirinya ini itu seolah-olah membanggakan bukan karena dirinya tapi karena Tuhan. Pada ayat 1 perkataan ini Paulus hendak menangkal atau mematahkan penentang-penentangnya, khususnya yang ada di Korintus pada waktu itu. Karena Korintus waktu itu jemaatnya itu blok-blokan, membanggakan orang-orang yang jadi kebanggaannya masing-masing, sehingga dikatakan ada yang bangga pada Paulus, Apolos, Yesus, Petrus. Mereka blok-blokan, membanggakan masing-masing sosok pribadi. Dan itu gak senang, Tuhan gak senang. Kita semua harus bangga dalam satu pribadi aja, yaitu Tuhan. Karena Tuhanlah yang melakukan segala sesuatu. Dalam ayat 2 Paulus menceritakan tentang seorang yang sesungguhnya adalah pengalaman yang disamarkan seperti yang dulu pernah saya katakan, dan itu dikatakan merupakan penglihatan yang terjadi 14 tahun sebelumnya. Jadi 14 tahun sebelum dia mengatakan ini, dan itu diperkirakan sekitar tahun 41 atau 42 Masehi, atau beberapa tahun setelah dia bertobat di Damsyik. Dia diberi penglihatan yang seperti itu, dan dia tidak pernah katakan. Justru ketika dia menghadapi masalah di Korintus, dia keluarkan itu, supaya orang Korintus itu tidak terlalu bangga dengan seseorang, tidak terlalu menyombongkan diri, sehingga masing-masing idolanya ini bisa sombong kalau dibanggakan seseorang. Tapi biarlah, Paulus seolah-olah mengatakan biarlah kita ini lemah di hadapan Tuhan, karena justru dalam kelemahanlah itu kekuatan menjadi sempurna. Dikatakan di sana, dikatakan waktu itu di ayat 2, aku tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu, Allah yang mengetahuinya. Orang itu, dikatakan orang itu dirinya sebelumnya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Kata diangkat ini pakai bahasa Yunani yang namanya harpaso. Harpaso itu artinya direbut. Ya, direbut. Tapi yang rebut itu Roh Kudus, bukan manusia. Jadi harpaso direbut Roh Kudus. Kata ini juga dipakai di dalam Kisah Rasul 8:39 ketika dikatakan Filipus sehabis mempermandikan Nikodemus, dia sida-sida dari Ethiopia, dia diangkat oleh Tuhan, kemudian dia ada di tempat lain. Nah, kata diangkat ini sama dengan ini, yang artinya harpaso, direbut Roh Kudus. Roh Kudus itu mampu seperti itu loh. Ya mungkin sekarang kita tidak pernah lihat. Kemudian itu juga dipakai di 1 Tesalonika 4:17 yang menceritakan tentang seorang Kristen yang diangkat. Kata diangkat ke surga ya, waktu Tuhan Yesus datang itu, kata diangkat itu juga pakai kata harpaso. Jadi direbut secara roh, bukan direbut secara fisik. Ini harus tahu. Bahkan Paulus ini sering, dia itu punya satu tujuan, tapi Roh Kudus itu menarik dia, atau ya sama ini harpaso, ditugaskan ke tempat lain dan dia tunduk. Saudara perhatikan, ini tidak terjadi dengan begitu saja, tapi kita bisa tahu bahwa Paulus ini punya kepekaan rohani. Dalam diri kita kalau tidak punya kepekaan rohani, perintah Tuhan, rencana Tuhan itu nggak terjadi loh kadang. Jadi bagaimanapun kita harus belajar yang namanya kepekaan rohani.
Lagi-lagi saya tidak bosan katakan belajar kepekaan rohani. Belajar kepekaan rohani harus punya hubungan yang dekat, lagi-lagi itu hubungan dekat dengan Tuhan. Karena kalau kita bisa belajar kepekaan rohani, apa yang Tuhan mau itu kita semakin terheran-heran, kita semakin tahu di luar kemampuan kita itu terjadi dalam kehidupan kita. Kalau ini ceritakan, saksikan panjang, banyak kesaksiannya. Khususnya saya juga belajar seperti itu. Hal yang sepele sekalipun ketika kita punya kepekaan rohani, Roh Kudus itu loh yang nuntun. Jadi kalau toh kita berhasil, makanya saya katakan kita harus bangga. Bangganya karena Tuhan, bukan karena diri kita sendiri. Kemudian kata aku tidak tahu di dalam ayat 2 dan ayat 3 ini berkali-kali dikatakan oleh Paulus, aku tidak tahu. Sesungguhnya dalam bahasa aslinya itu aku tidak ingat. Jadi ya seolah-olah aku nggak ingat. Aku nggak ingat kalau Tuhan itu angkat. Paulus sengaja tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang dia lihat dan dia dengar. Sehingga sikap Paulus ini benar-benar sesuatu yang meneladani. Kalau seseorang punya penyataan luar biasa, wah itu pasti bangganya bukan main loh. Apalagi dia ini sampai diangkat ke surga. Tapi dia itu menutup hal ini, dikatakan tadi 14 tahun yang lalu, bayangkan. Kalau Paulus seorang yang sombong, dia akan langsung gembar-gembor pada saat itu. Bahkan untuk meyakinkan Petrus, karena menurut saya saat itu pun kelihatannya dia belum diakui Petrus. Ketika dia menerima pernyataan luar biasa ini pun, Paulus belum diterima oleh murid-murid Yesus secara keseluruhan. Jadi hanya beberapa aja yang mau menerima Paulus ini. Makanya dia tidak pernah ngomong itu. Sebetulnya dia untuk membuktikan di hadapan Petrus, dia bisa ngomong seperti itu. Tapi dia gak mau. Orang ini benar-benar luar biasa. Kepandaiannya sudah notok, tapi rendah hatinya juga notok. Ini yang jarang orang bisa. Dan ini cermin bagi kita, untuk kita harus bisa seperti Paulus. Paulus sengaja tidak mengatakan apa-apa tentang apa yang dia lihat, yang dia dengar. Sikap Paulus itulah yang akan meneladani kita. Kita harus bangga bukan karena diri kita, tapi bangga karena apa yang Tuhan perbuat dalam diri kita. Jadi saya ambil satu contoh, contoh untuk diri saya sendiri aja. Ketika saya bekerja, dulu dari prestasi yang mulai 0 operator, sampai saya bisa mencapai posisi yang tinggi dan dipercaya untuk studi banding ke luar negeri. Waktu itu adalah sesuatu hal yang mimpi di Eropa Abad tempat kami bekerja. Tapi entah karena apa, saya diberi kesempatan untuk ke luar negeri. Nah, saya nggak bisa bangga karena saya bisa keluar negeri. Mungkin saat ini kalau keluar negeri itu hal yang biasa. Tadi pada tahun sekitar 89, antara tahun 89 itu jarang orang bisa naik pesawat apalagi keluar negeri. Saudara saya saja tidak ada satupun. Saya yang pertama kali bisa seperti itu. Tapi sekarang mereka sudah sering mondar-mandir, saya sudah nggak pernah karena saya sudah tidak bekerja lagi. Tapi saya percaya satu kali kelak pun Tuhan bisa bawa saya ke luar negeri. Amin. Siapa yang mau ke Israel angkat tangan? Tidak ada yang mungkin, tidak ada sesuatu yang tidak mungkin bagi Tuhan. Mungkin ketika Tuhan mau. Nah, saya katakan di sana, saya nggak bisa bangga. Oh, saya bisa ke luar negeri. Sementara saya keluar negeri semuanya ditanggung dan dibiayai perusahaan. Tapi saya bangga atas kepercayaan yang diberi perusahaan untuk saya bisa studi banding keluar. Nah, ini yang saya maksud. Kita boleh bangga atas kepercayaan Tuhan yang diberikan pada kita, tapi bukan membanggakan diri loh ya. Kita bangga. Seperti tadi awal saya katakan, saya bangga kalau saya bisa berdiri melayani Tuhan di atas mimbar ini bangga. Karena ini kepercayaan dari Tuhan. Tapi tidak ada yang bisa dibanggakan. Karena toh bisanya ini karena Tuhan yang memberikan kemampuan pada saya. Karena pada awalnya saya sendiri adalah orang yang
demam panggung, nemen demam panggungnya. Semua itu hanya karena Tuhan. Dan itu benar-benar saya rasakan. Saya tahu siapa saya seorang yang pemalu dulunya, tapi nyatanya, tapi jelas saya tidak malu-maluin Tuhan kok. Ya. Selanjutnya supaya singkat, hal yang kedua yang kita banggakan adalah bangga karena kemampuan yang diberikan oleh Roh Kudus. Ayat 4 dan ayat 5. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus dan ia mendengarkan kata-kata yang tak terkatakan yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku tidak bermegah, tapi atas diriku sendiri aku tidak bermegah selain atas kelemahanku. Jadi dia merasa dirinya lemah. Sehingga ketika dia mampu seperti itu adalah Roh Kudus. Karena tadi saya katakan apa? Harpaso, Roh Kudus yang merebut dia dibawa ke Firdaus. Bukan dirinya, mana mampu dia. Jadi itu dia sadari betul-betul. Tapi banyak manusia itu yang tidak sadar pada dirinya sendiri. Kalau bisa sampai pada satu titik, itu dia katakan karena kemampuannya sendiri. Padahal enggak. Contoh yang paling gampang. Lagi-lagi saya aja lah. Saya itu merasa ketika saya bekerja, walaupun dengan susah payah, berat kalau bisa sampai mengkuliahkan anak saya. Dan itu dari hari ke hari ketika dilakui, tanpa disadari setelah lewat baru sadar, kok bisa lewat ya? Dengan tuntunan Tuhan. Juga sudah pernah saya saksikan ketika anak saya yang kedua si Denny kuliah. Untuk membayar uang kuliah pertama itu mukjizat. Ketika anak saya Hana pun itu mukjizat yang tidak ada dalam schedule rencana saya, nggak ada. Sehingga bisa melewati seperti itu. Dan itu sesuatu yang di luar dugaan semua. Mau saya ini karyawan yang dulu hanya di lingkungan itu, sampai bisa tahu orang luar yang tahu tentang saya, sehingga saya dimintai untuk setting mesinnya dan diberi satu imbalan yang di luar dugaan saya. Itu tidak ada dalam konsep pemikiran saya, nggak ada, tapi bisa terjadi. Demikian dengan saudara, perhatikan kalau bisa sampai saat ini. Kemudian coba dihitung-hitungan dengan matematika, tidak akan gaduh. Nah, kalau sudah tidak gaduh, itu berarti dari siapa? Tuhan. Sadarlah semuanya itu dari Tuhan. Jadi kalau toh kita bisa melakukan, banggalah karena kemampuan yang diberikan Roh Kudus. Andalkan dan akui kekuatan Roh Kudus dalam segala aspek kehidupanmu. Maka engkau akan semakin banyak menerima penyataan-penyataan luar biasa seperti Paulus. Amin. Mau menerima penyataan luar biasa? Itu benar-benar rasa sukacitanya itu tidak sama dengan rasa sukacita ketika kita ingin sesuatu diberikan Tuhan. Tidak. Rasa sukacita ketika kita diberitahu oleh Tuhan, diberi satu keajaiban, itu tidak bisa dikatakan. Orang bilang sejuta rasanya. Ya, karena itu biarlah kita selalu mengandalkan Roh Kudus dan bangga kalau kita bisa diberi kemampuan oleh Roh Kudus. Yang ketiga kita bangga karena menyatakan kebenaran. Ayat 6. Sebab sekiranya aku tidak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi, karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku supaya jangan ada orang yang menghitungkan padaku lebih daripada yang mereka lihat padaku atau mereka dengar padaku. Perkataannya luar biasa sekali Paulus ini. Dia tidak ingin orang mengatakan lebih. Padahal orang sementara sering membanggakan diri, berarti berkata lebih daripada yang orang lihat. Ya, kalau kita membanggakan diri itu berarti kita itu berkata lebih daripada yang orang lihat. Sehingga Paulus tadi sudah saya singgung bahwa sekiranya aku tidak bermegah, aku bukan orang bodoh lagi. Megahnya itu bukan karena dia punya kemampuan yang seperti itu, enggak. Tapi dia megahnya karena ada kekuatan di dalamku yang diberikan Tuhan sampai aku melakukan seperti itu. Sehingga tidak ada satupun yang bisa dibanggakan. Dan itu merupakan satu kebenaran. Karena orang sering membanggakan dirinya itu bukan merupakan satu kebenaran.
Yang kelihatannya kebenaran. Tapi yang tidak kelihatan sesungguhnya itu bukan kebenaran kalau dari dirinya. Kebenarannya adalah Roh Kudus yang melakukan semuanya itu. Paulus menyatakan kebenaran yang diperoleh bukan dari kepandaiannya dia secara teologis. Dari dia punya kemampuan ahli Taurat. Dia mengatakan itu bukan karena dia itu karena kepandaiannya secara teologis. Tapi yang dibanggakan Paulus itu adalah karena dia itu diberi penyataan-penyataan luar biasa tadi. Kalau kita lihat Filipi 3 ayat 3-9, gak usah dibaca. Yang dibanggakan Paulus bukanlah karena dia seorang Farisi yang menjadi murid Gamaliel. Gamaliel itu dikatakan anggota kehormatan di sana sebagai orang yang pandai sekali. Dan Paulus ini adalah murid Gamaliel, murid yang terkasih, yang punya kemampuan untuk menguasai kebenaran hukum Taurat secara mendalam. Tapi justru dia bangga ketika dia menemukan Kristus. Ini sebuah gambaran ya. Kita jangan bangga kalau kita bisa mengerti firman Tuhan. Itu gak salah, itu bahan bagi kita untuk memberitakan kebenaran. Seperti Paulus ketika dia belum bertemu Yesus, dia yakin seyakin-yakinnya yang dia perbuat, yang dia katakan adalah sebuah kebenaran. Percaya? Paulus sesungguhnya bukan orang yang pelin-pelan dan sesungguhnya dia juga bukan orang jahat. Sekaligus saya katakan Paulus sebenarnya bukan orang jahat seperti penjahat ya, bukan. Dia dikatakan jahat itu karena dia itu menentang ajaran Kristus. Karena dia meyakin Taurat itu yang paling benar. Sehingga dia tidak bisa menerima yang dari luar. Makanya menurut saya Kristus sendiri yang menemui. Karena saya yakin tidak ada satu orang pun waktu itu yang bisa mempertobatkan Paulus, yang bisa memberikan masukan Paulus, karena semuanya itu kemampuannya di bawahnya dia. Sehingga akhirnya Yesus sendiri yang datang pada waktu itu dan dia nyatakan kebenaran. Dan dia mengatakan Paulus kebenarannya itu ketika dia bertemu dengan Kristus. Bukan karena dia itu mempelajari hukum Taurat. Karena kita bisa melihat sering dikecam tentang ahli Taurat yang ngerti tapi tidak bisa melakukan. Tapi kalau dia waktu itu melihat Yesus, ajaran Yesus adalah ajaran bagaimana melakukan kasih itu kepada setiap orang. Kalau kita lihat dia tidak mencari pujian, bahkan menolak pujian seperti yang dikatakan pada ayat 6b tadi. Hal ini membuktikan bahwa Paulus menjaga segala tindakan dan perkataannya supaya orang tidak memuji dia. Sehingga dalam suratnya saja, walaupun yang diberitakan adalah sebuah kebenaran, dia mengatakan tentang seorang Kristen. Sehingga kalau kita tidak perhatikan betul-betul, seolah-olah ada orang lain yang dibicarakan dia. Sehingga dia katakan, aku tidak tahu itu di dalam tubuh atau di luar tubuh, dia lupa. Tapi sesungguhnya, yang pernah saya sampaikan, yang dimaksud dengan dia itu adalah manusia rohnya. Sekaligus ajaran Paulus ini membuktikan bahwa memang dalam tubuh manusia ini ada manusia batiniah dan manusia rohania. Yang dia saksikan adalah manusia secara roh. Secara tubuhnya dia memang ada di situ, tapi secara roh dia diangkat naik ke surga. Dan ketika saya baca ini, saya juga membayangkan memang kadang-kadang juga terjadi pada diri seseorang kemampuan seperti itu. Benar-benar kemampuan roh yang terpisah dari tubuh itu ada loh. Saya baca sebuah kisah nyata ya. Ada seorang pasangan kekasih. Cintanya ini benar-benar luar biasa. Ketika satu saat yang laki ini lagi rapat dengan teman-temannya. Tiba-tiba sejenak sesaat sepertinya orang ini tubuhnya itu diam gini, tersentak dan diam. Teman-temannya heran kenapa, itu hanya terjadi beberapa, entah 1 menit tidak sampai mungkin. Ternyata pada saat itu
sang kekasih ini ketika hujan-hujan menyeberang jalan. Dan dia nyaris tertabrak, tapi seperti ada satu kekuatan yang narik dia sehingga dia tidak jadi tertabrak. Dan itu adalah roh dari orang ini. Ini kisah nyata. Bahkan juga ada juga kalau saudara pernah mendengar bintang film Alain Delon dengan istrinya, dia punya kemampuan hubungan batin yang begitu erat. Kalau saya salah maafan ya. Cuma ceritanya dia punya kemampuan batin yang erat. Dia bilang dimanapun juga mereka berada, mereka nggak akan khawatir selingkuh. Ini kuat ikatannya. Sehingga dimanapun mungkin yang salah satu rohnya ada di sana, yang sini ada di sini. Karena ikatan roh yang kuat. Kita harus bisa sampai pada posisi itu dengan Tuhan. Kalau kita punya ikatan roh dengan Tuhan itu kuat. Makanya jangan heran kalau orang pendeta atau hamba Tuhan dipakai, kadang-kadang seperti ada suara yang dibisikkan. Kalau kita melihat pendeta Philip Mantopa, ada seperti sebuah tayangan yang di depannya. Itu karena penyatuan roh dengan Tuhan, dengan Roh Kudus. Mungkin kita tidak sampai seperti itu. Saya pun hanya sampai minta penyataan roh. Tuntunan dengan kejadian yang kita lihat. Itu kita minta, dan itu terus semakin hari semakin minta. Semakin banyak saudara akan dinyatakan. Benar saudara, ini sebuah pengalaman ya. Memang di dalam Tuhan tidak ada, Tuhan tidak bisa didoktrinkan. Jadi jangan 100% percaya dengan doktrin. Doktrin itu membantu kita untuk mengarahkan. Tapi Allah kita tidak bisa didoktrinkan. Harus seperti ini, nggak akan bisa. Allah punya kehendak. Dan dia tidak akan mau didoktrinkan manusia. Sehingga kalau seseorang mulai mendoktrinkan sesuatu, ujung-ujungnya jadi sesat. Kita bisa melihat sekarang banyak mulai ajaran sesat. Seperti yang terakhir Andri katakan, Kristen apa itu? Apa? Progresif. Sudah muncul lagi loh yang baru. Saya lupa namanya habis. Muncul lagi yang baru. Karena mereka apa? Berusaha mendoktrinkan Tuhan. Pasti ketemunya seperti itu. Jadi jangan pernah berusaha mendoktrinkan Tuhan. Banggalah kita karena kita ini bisa menyatakan kebenaran. Yang keempat adalah bangga karena bisa rela menderita demi Kristus. Ayat 7 dan 8 katakan, dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocoh aku supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru pada Tuhan supaya utusan iblis itu undur daripadaku. Ya. Dia bangga karena dia bisa menderita demi Kristus. Dia tidak pernah menolak duri dalam daging walaupun dia minta hal itu. Tetapi ketika dia sudah 3 kali dan tidak oleh Tuhan tidak dikeluarkan, dia tidak minta lagi. Dan kata duri dalam daging, kata ini sesungguhnya dipakai dalam Bilangan 33 ayat 55b. Yang dalam Septuaginta atau terjemahan bahasa Ibrani ke Yunani dikatakan juga duri bagi daging. Coba dibuka Bilangan 33 ayat 55b. Bilangan 33 ayat 55b. Dikatakan di sini, oke, dari semuanya saya baca. Tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup dari mereka akan menjadi seperti selumbar di matamu dan seperti duri yang menusuk lambungmu, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami. Duri menusuk lambung dengan duri dalam daging, kata-kata itu sama yang dipakai Paulus itu. Jadi itu sudah, duri itu menusuk ya, bukan sekedar di dalam daging. Duri itu sudah mengganggu dalam kehidupannya. Tapi justru di situ Tuhan itu mendidik untuk supaya Paulus ini benar-benar tidak, dia bisa bangga karena kelemahannya. Jadi dia dibuat tidak berdaya pokoknya dengan Tuhan itu. Dan Paulus ini punya kebanggaan kalau dia bisa menderita karena Kristus, itu dia bangga.
Kenapa saya katakan seperti itu? Terbukti dari kita bisa lihat di mana dia menceritakan bahwa dia mengalami siksaan yang luar biasa. Dicambuk 39 kali, karam kapal, digigit ular, dihina, dirajam sampai mau mati. Dia sudah terima semua itu. Dan kenapa? Dia nggak mundur karena konsep ini. Justru dia bangga karena bisa menderita dari Kristus. Karena apa? Supaya dia itu tidak ada kesombongan. Jadi dia bisa merasakan, oh Kristus itu menderitanya seperti itu. Sehingga dia bangga. Saya jadi ingat ketika istri saya mengatakan waktu dia di tengah-tengah sakitnya, ketika dia ditusuk oleh jarum untuk infus kemo, dia cuma ingat Kristus. Dia menderita. Sehingga kalau kita bisa merasakan seperti yang Kristus rasakan, itu bangga. Bukan nantang loh ya. Enggak, ketika kita sudah menerima seperti itu dan kita bisa melewati dengan tanpa bersungut-sungut, bahkan tetap mengucap syukur, itu bangga. Maksudnya seperti itu. Kita boleh bangga, kita bisa bangga karena rela menderita demi Kristus. Tapi bukan berarti untuk orang lain Tuhan tidak ingat seperti itu. Untuk dirimu sendiri. Ya, mungkin dari orang lain itu pun kita juga harus bisa terima. Dan kalau kita bisa mengambil bagian yang seperti itu, banggalah. Ketika saudara dihina, dibudutkan, difitnah, nggak balas, itu sama, dan itu nggak balas, itu boleh bangga. Karena kita bisa bangga karena bisa menderita demi Kristus. Demi karena kita ini disebut Kristen, kita rela untuk menjaga seperti itu. Jadi ingat, setiap kali kalau kita lepas kontrol, ingat kita ini siapa. Kita ini pengikut Kristus, kita ini anak-anak Allah. Jaga nama Kristus. Nama kita nggak ada harganya. Yang perlu dijaga itu nama Kristus. Jadi apapun kita harus tetap bisa menjaga nama Tuhan dan mempermuliakan nama Tuhan. Dan duri dalam daging ini diberikan oleh Tuhan dan diizinkan. Karena mungkin kalau Paulus tidak seperti ini, sehebat-hebatnya orang berhasil, akhirnya bisa jadi sombong juga. Sehingga diberi duri dalam daging. Duri dalam daging tadi, durinya tidak sekedar duri dalam daging, katakan duri yang menusuk. Sakit, iya. Setiap kali gerak sakit, iya. Nah, kalau kita mengalami seperti itu, nggak apa-apa. Kita harus tetap bisa melakukan. Jadi duri dalam daging sesungguhnya bukan Tuhan yang memberikan. Ingat ya, Tuhan tidak pernah memberikan. Tapi karena Tuhan sengaja mengizinkan iblis untuk menggocok. Di sini ditulis iblis loh ya, bukan karena Tuhan. Kalau kita lihat lagi di tadi 2 Korintus ayat 8, ayat 7 tadi, memang sengaja. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena penyataan-penyataan luar biasa tadi itu ya. Maka aku diberi satu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis yang menggocok aku. Jelas ya. Jadi Paulus ngomong iblis bukan Tuhan. Iblis sengaja menggocok Paulus. Dan itu merupakan kesukaan iblis. Jadi kalau kita ini sudah mulai, katakan pelayan kita mulai maju, kita mulai dipercaya pada Tuhan, hati-hati, iblis akan menggocok kita. Dan menggocoknya tidak akan sekali. Paulus saja mengalami 3 kali. Kata angka 3 ini memang angka istimewa, sehingga dikatakan 3 kali. Jadi seperti kalau digambarkan waktu ini yang namanya menggocok. Menggocok dalam bahasa aslinya itu adalah pukulan 3 kali beruntun. Jadi kalau tinju itu jab 3 kali. Jadi sampai orang itu kepepet. Sampai tidak bisa berdaya. Tapi Paulus tetap bersandar pada Tuhan. Dia tetap bertahan. Sehingga dia ketika bisa melewati, dia bangga. Karena bagaimanapun dia bisa menderita bagi Kristus. Kalau menderita karena kesalahan kita sendiri, gak usah dibanggakan. Tapi kalau kita bisa menderita karena kita
memuliakan Tuhan itu banggakan. Yang kelima, yang terakhir. Yang kelima adalah bangga karena diberi kekuatan oleh Tuhan. Ayat 9 dan 10 dari 2 Korintus 12. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermerga atas kelemahanku supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela dalam kelemahan, dalam siksaan, dalam kesukaran, dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Jadi ketika dia lemah, ketika dia bisa melemahkan dirinya, tadi saya katakan membuat diri lemah, bukan lemah, membuat diri ini lemah, seperti tidak berdaya di hadapan Tuhan. Gambarannya adalah ketika orang tenggelam, tidak bisa berenang, tadinya dia berontak, tapi ketika ada pertolongan, dia harus benar-benar tidak berontak, jadi lemah. Kalau enggak akan bisa ditolong. Dan akan sulit bagi seorang penolong kalau penolong dalam tenggelam, ya maksudnya tenggelam. Itu sulit kalau yang ditolong ini berontak. Justru dalam kelemahan, kuasa Tuhan itu sempurna. Saudara bisa nangkap ya. Jadi bagaimanapun jalan satu-satunya supaya kita bisa menerima kekuatan Tuhan, ya melemahkan diri. Ini tidak gampang, tapi kita harus terus berusaha. Kita harus bisa melemahkan diri kita kalau kita menginginkan kuasa Tuhan itu semakin sempurna dari hari ke hari. Kita tidak usah takut terhadap segala apapun yang kita hadapi. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan yang punya kekuatan. Sehingga kita bisa melihat, orang katakan hotline-nya Tuhan itu adalah di Yeremia 33 ayat 3, kita baca sebagai ayat penutup. Berserulah padaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Karena ketika kita berseru pada Tuhan, kalau kita berseru pada manusia, kita mungkin sudah bisa menduga apa yang dia lakukan. Tapi kalau kita berseru kepada Tuhan, yang Tuhan akan lakukan pada kita itu akan membuat kita terheran-heran. Karena Allah kita adalah Allah yang punya kuasa supranatural. Dan ketika apa yang dilakukan, itu bukan hal yang biasa, itu adalah hal yang luar biasa. Karena itu setiap apapun yang kita alami, kita berseru pada Tuhan. Dan kita jangan pernah berputus asa ketika seolah-olah doa kita belum terjawab. Karena tentunya masih ada sesuatu dalam diri kita yang membuat janji Tuhan itu tidak bisa tergenapi. Penutup kata seperti yang sering saya katakan, biarlah kita itu benar-benar sadar bahwa firman Tuhan itu adalah perjanjian dengan kita. Jadi jawaban Tuhan adalah selalu ya atas janji yang ada, bukan atas perbuatan kita. Karena itu kalau ada sesuatu yang salah itu tidak mungkin Tuhan. Yang salah itu antara diri kita atau kita ini dikocoh oleh iblis. Tapi biarlah dalam kondisi yang seperti itu, kita harus berseru kepada Tuhan dengan jalan menanggalkan segala kesombongan kita, kemegahan yang ada dalam diri kita melemahkan diri. Ketika kita bisa melemahkan diri kita, maka kuasa Tuhan akan menjadi sempurna. Tuhan Yesus memberkati.